Bayangkan, kamu adalah pelatih tim nasional Argentina di Piala Dunia 2018. Di bangku cadangan, kamu memiliki Paulo Dybala, mega bintang Juventus yang sudah mencetak 26 gol di Italia. Kamu juga punya Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, dan Angel Di Maria. Tapi, di setiap pertandingan krusial, saat Argentina kritis dan membutuhkan keajaiban, kamu justru selalu memasukkan atau memainkan pemain ini sebagai starter. Siapa lagi kalau bukan Maximiliano Meza? Siapa dia? Kenapa Lionel Messi harus dipasangkan dengan pemain dari liga lokal Argentina yang namanya asing di telinga pencinta sepak bola dunia? Fans Argentina mengamuk, media bingung, dan dunia menganggap ini adalah blunder taktik terdahsyat sepanjang sejarah modern sepak bola Argentina. Namun kali ini kita akan membongkar rahasia di balik keputusan gila Jorge Sampaoli, mengapa Meza menjadi anak emas yang mengorbankan bakat emas sekelas Paulo Dybala. Untuk memahami anomali ini, kita harus mundur ke bulan Juni 2018. Argentina datang ke Rusia dengan beban yang sangat berat. Mereka hampir tidak lolos di kualifikasi jika Messi tidak mencetak hat-trick ajaib melawan Ekuador. Lini pertahanan rapuh, ruang ganti memanas, dan sang pelatih Jorge Sampaoli dikenal sebagai pria eksentrik yang tak pernah memainkan starting line-up yang sama dalam 11 laga beruntun. Di tengah kekacauan taktik itu, nama Maximiliano Meza muncul sebagai topik utama. Pemain Independiente ini mendadak jadi pilar utama di lini serang bersama Lionel Messi. Banyak yang mengira ini adalah nepotisme atau keputusasaan. Tapi benarkah Meza seburuk yang diingat orang? Atau justru dia adalah korban dari sistem Jorge Sampaoli yang rusak dari dalam? Semua kekacauan ini sebenarnya berakar dari satu nasib buruk yang menimpa Argentina tepat 1 minggu sebelum Piala Dunia dimulai. Di dalam rencana awal Jorge Sampaoli, posisi penyerang sayap yang akan mendampingi Lionel Messi sebenarnya sudah dikunci oleh satu nama, Manuel Lanzini, bintang West Ham yang sedang naik daun. Lanzini adalah sosok ideal karena memiliki kecepatan, kreativitas, dan yang paling penting, ia memahami ruang bergerak Messi. Namun, petaka datang di sesi latihan. Lanzini mengalami cedera ACL yang parah dan harus dicoret dari skuad. Sampaoli panik. Di tengah tekanan publik, ia mencari profil pemain sayap yang tidak hanya kreatif saat menyerang, tetapi juga mau turun ke belakang untuk menekan lawan. Pilihan itu akhirnya jatuh pada Maximiliano Meza, yang baru saja membawa Independiente menjuarai Copa Sudamericana. Pertanyaan terbesar yang membakar amarah fans saat itu adalah, kenapa harus Meza? Kenapa bukan Paulo Dybala? Dybala jelas berada di level yang berbeda. Namun, Sampaoli memiliki argumen taktis yang sangat jujur, meski menyakitkan. Dalam konferensi persnya, Sampaoli terang-terangan berkata bahwa Dybala dan Messi menempati posisi yang sama di lapangan. Jika kita bedah secara taktik, kedua pemain ini adalah kreator berkaki kiri yang dominan beroperasi di area tengah dan sisi sebelah kanan. Jika Dybala dipaksakan bermain bersama Messi, mereka justru akan saling bertubrukan dan mematikan ruang gerak satu sama lain. Argentina tidak butuh 2 orang Messi di lapangan. Mereka butuh pemain yang mau melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh Messi, yaitu berlari membuka ruang dan membantu pertahanan. Dan profil itulah yang ada pada diri Maximiliano Meza. Meza adalah pemain yang bisa menendang dengan kedua kakinya sama baiknya, fleksibel di sayap kanan maupun kiri, dan memiliki etos kerja defensif yang sangat tinggi. Mari kita lihat pembuktiannya di atas lapangan Rusia. Pada pertandingan pertama melawan Islandia, tim lawan menumpuk 11 pemain di dalam kotak penalti. Ketika Messi dijaga ketat oleh 3-4 pemain sekaligus, Meza lah yang berulang kali menusuk dari lini kedua. Pergerakan cerdik Meza bahkan membuahkan hadiah penalti bagi Argentina setelah ia dilanggar di area terlarang, meskipun penalti tersebut akhirnya gagal dieksekusi oleh Messi. Di laga ini, Meza menunjukkan mengapa Sampaoli mempercayainya. Namun, Piala Dunia adalah panggung yang kejam. Ketika Argentina berhadapan dengan tim kelas berat seperti Kroasia, kelemahan terbesar Meza terekspos dengan jelas. Berhadapan dengan gelandang seperti Luka Modric dan Ivan Rakitic,
Meza kalah kelas secara fisik dan mental. Ia seringkali menahan bola terlalu lama di kakinya, yang membuat transisi serangan Argentina menjadi lambat dan mudah terbaca. Kekalahan telak 3-0 dari Kroasia membuat Meza menjadi sasaran utama kritik dari seluruh dunia. Puncaknya terjadi di babak 16 besar saat melawan Prancis yang berakhir dengan skor dramatis 4-3. Banyak yang mempertanyakan mengapa Sampaoli kembali memasukkan Meza di babak kedua ketika Argentina sedang tertinggal. Alasan taktis di balik keputusan itu adalah karena lini tengah Argentina yang dihuni Javier Mascherano dan Ever Banega sudah kehabisan bensin untuk menahan gempuran serangan balik cepat dari Kylian Mbappe dan Paul Pogba. Meza dimasukkan murni sebagai pemain taktis untuk menjaga keseimbangan agar Argentina tidak kebobolan lebih banyak gol, sekaligus mencoba melebar ke garis lapangan untuk mengirimkan umpan silang. Dia bermain bukan untuk menjadi pahlawan yang mencetak gol indah, melainkan menjadi tumbal taktis untuk menutupi keroposnya lini tengah Argentina saat itu. Menilai Maximiliano Meza hanya dari kegagalan Argentina di Piala Dunia 2018 adalah sebuah ketidakadilan. Dia bukanlah pemain yang buruk. Dia adalah pemain berbakat dari liga domestik yang mendadak dilempar ke dalam badai ekspektasi raksasa dan eksperimen taktik pelatih yang kebingungan. Meza hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sampaoli, berlari hingga kehabisan napas, turun bertahan, dan berkorban agar Lionel Messi bisa tetap berdiri di lini depan tanpa harus kelelahan mengejar bola. Sial bagi Meza, di turnamen sebesar Piala Dunia, publik tidak butuh pemain yang sekadar mau berlari. Publik menuntut kemenangan dan trofi. Sejarah akhirnya mencatat bahwa 4 tahun kemudian, di Qatar, Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia yang ia impikan. Namun, ia bisa melakukannya karena ia dikelilingi oleh sistem yang jauh lebih seimbang di bawah asuhan Lionel Scaloni. Dengan pemain-pemain seperti Rodrigo de Paul dan Alexis McAllister yang mampu menyempurnakan peran yang dulu gagal diemban oleh Meza, Maximiliano Meza mungkin akan selalu diingat sebagai anomali atau anak emas yang kontroversial. Namun bagi mereka yang melihat dari segi taktik, dia adalah prajurit yang rela menjadi tameng di tengah rusaknya kapal Argentina di Piala Dunia 2018 Rusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Sampaoli memainkan Meza ketimbang memainkan Dybala adalah kesalahan terbesar Argentina di Piala Dunia 2018? Ataukah Meza hanyalah kambing hitam dari skuad yang memang sudah hancur sejak sebelum turnamen dimulai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!